Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di sini nonton channel. Pada kali ini, saya akan menceritakan kisah lanjutan dari drama Korea The War of the Merit pada episode ketiga. Buat kamu yang belum menonton pada episode 1 dan 2, saya sangat menyarankan kepada kalian untuk segera menontonnya terlebih dahulu ya, agar kalian dapat memahami cerita awal pada film sebelumnya. Baik teman-teman, keburu maghrib, langsung saja kita bahas pada alur cerita dalam filmnya. Tarik ses, semongko. Film dilanjutkan, di mana pada waktu sebelumnya, Tae-oh menemui Son-woo di sebuah rumah sakit. Lalu, ia menyatakan cintanya kepada Son-woo dan ingin segera menikahinya. Dengan disertai lagu cinta pada sebuah musik dalam mobilnya, dan dilanjut dengan pemasangan cincin pada jari manis Son-woo. Di sana, Tae-oh mengatakan kalau ia tak bisa hidup tanpanya dan menjanjikan ia akan membahagiakan dirinya bersama dengan bayi mereka nantinya, serta ia akan menghabiskan sisa-sisa hidupnya bersama dengan dirinya. Tetapi nyatanya Tae-oh malah pergi hanya demi wanita lain. Di sana, Tae-oh pergi dengan cepat menuju kediaman rumah Da-kyung. Ia pun memencet bel dan mengetuk pintu itu secara berkali-kali. Tak lama, Da-kyung pun keluar. Di sana, mereka saling mendebatkan tentang permasalahan bayi yang berada dalam kandungan perut Da-kyung. Di sisi lain, Sul yang bingung mengatakan kenapa Son-woo memberitahukan atas kehamilan Da-kyung kepada Tae-oh. Son-woo pun menjawab bahwa ia melakukan itu hanya ingin mengetahui Tae-oh lebih memilih siapa nantinya. Di sana, mereka berdua saling memikirkan yang mana Da-kyung ingin mengetahui apakah Tae-oh mencintai dirinya dan Son-woo yang tak mungkin ingin mempertahankan pernikahannya. Tae-oh yang tampak terlihat bingung dengan sambil meraih tangan Da-kyung dan mengatakan bahwa ia tak bisa hidup tanpanya. Lagi-lagi, janji manis Tae-oh pun keluar dari dalam mulutnya. Kemudian, di rumah sakit, dokter yang menangani pasien ibunda dari Tae-oh mengatakan bahwa keadaan ibunya semakin memburuk, yang mana bisa membuat ibunya menjadi bisa terkena koma. Ketika Son-woo menemui ibu mertuanya, si ibu pun meminta maaf karena telah menyuruh Son-woo untuk datang kemari. Ibunya pun seperti sudah kecewa terhadap Tae-oh yang mengatakan kalau Tae-oh tak melakukan apapun meskipun datang ke rumah sakit. Lalu ibu Tae-oh pun meminta Son-woo untuk terus bersabar dan terus menjaga Jun-young dan juga Tae-oh jika nantinya ia sudah tiada. Tak lama, kondisi kesehatan ibunya pun kembali memburuk dan Son-woo diminta untuk segera meninggalkannya agar ibu mertuanya bisa kembali beristirahat. Lanjut, di rumah, Tae-oh sedang memasak. Tak lama Son-woo pun pulang ke rumah. Lalu, Son-woo pun memberikan apron kepada Tae-oh dengan sambil memberitahukan jika bekas percikan minyak itu tak dapat hilang. Tae-oh pun berterima kasih dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi. Lalu Son-woo pun menanyakan apakah urusan pentingnya yang tadi pagi sudah selesai, yang mana urusan penting itu adalah sebuah alasan Tae-oh untuk mengunjungi rumah Da-kyung. Tae-oh pun terdiam dan tak bisa menjawabnya dengan sambil mengingat ucapan dari Sul yang mengatakan mau sampai kapan dirinya terus menyembunyikannya, dan Sul menyuruhnya untuk memutuskan hubungannya bersama dengan Da-kyung. Tetapi Tae-oh tak mau kehilangan dengan mereka berdua, yaitu Da-kyung dan Son-woo, dengan sambil mengatakan alasan kalau dirinya menjadi merasa hidup jika bersama Da-kyung. Dan juga Tae-oh mengatakan bahwa dirinya juga masih mencintai Son-woo. Sul pun tertawa mendengarnya, akibat Tae-oh yang mencintai terhadap dua wanita sekaligus. Lalu ia mengiyakan pertanyaan dari Son-woo dengan sambil meletakkan tangannya di pundak Son-woo dan mengatakan bahwa dirinya merasa kesedihan sejak pagi-pagi tadi. Dan Tae-oh menjanjikan akan lebih perhatian lagi terhadap Son-woo. Malamnya, di saat mereka tertidur, Tae-oh pun terbangun sambil membawa ponselnya itu keluar kamar. Walaupun sebenarnya Son-woo tahu kalau ia sebenarnya belum tertidur.
Besoknya, Sonu menemui sebuah pengacara keluarga dengan sambil membicarakan perbuatan perselingkuhan yang Tae-oh lakukan. Dan pengacara itu meminta agar Sonu segera membuktikan hubungan seksual mereka. Maka permainan pun akan segera berakhir. Di saat itu, Sonu malah membayangkan Tae-oh dan Dakyung yang saling bercinta, yang mana itu semua membuat dirinya mendadak menjadi mual seketika. Dan pengacara itu mengatakan apakah dirinya benar-benar ingin bercerai setelah mendapatkan bukti kalau suaminya sedang bercinta bersama dengan wanita lain. Sonu pun tak bisa menjawabnya, lalu ia pun pergi keluar. Di luar, pikirannya pun menjadi kacau sehingga membuat pandangannya menjadi kabur, ditambah suara-suara yang membuatnya semakin menjadi pusing. Bahkan ia sampai hampir terserempet oleh sebuah motor. Kemudian di sana, Junyoung sedang mendengarkan lantunan piano yang Newell mainkan dengan sambil menanyakan bagaimana rasanya saat orang tuanya bercerai. Newell pun menjelaskan rasanya seperti berisik, di mana suara berisik itu adalah mereka yang saling melemparkan sebuah panci dan benda-benda lainnya. Junyoung pun terdiam mendengarnya. Di luar, Yerim tetangga Sonu tak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka berdua yang membicarakan tentang perceraian. Lalu di rumah sakit, Sonu sedang membukakan benang jahitan pada dahi Yoon Seo dengan sambil menanyakan apakah pacarnya masih mengganggunya, dan ia mengatakan kalau pacarnya belum menghubunginya. Setelah selesai, ia tak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Sonu, dan Yoon Seo menyuruhnya untuk memanfaatkan dirinya kapanpun saja. Tiba-tiba Sonu teringat apa yang dikatakan oleh si pengacara waktu itu. Kemudian di toko buku, di saat Sonu sedang membelikan buku pelajaran untuk Junyoung, di kasir ia tak sengaja bertemu dengan Dakyung yang juga sedang membeli buku tentang kehamilan dan merawat anak. Mereka pun saling bertatap-tatapan di sana. Di luar, mereka saling berbicara dan Sonu menebak kalau Dakyung memutuskan untuk melahirkan kehamilannya. Dan Dakyung pun mengatakan alasan ia mempertahankan kehamilannya karena pacarnya akan berjanji untuk menceraikan istrinya dalam waktu 2 bulan. Sonu pun kaget mendengarnya, lalu ia tiba-tiba menjadi tertawa yang membuat Dakyung terbingung melihatnya. Lanjut di sana, Yerim bertanya kepada suaminya yaitu Ji-hyuk tentang perselingkuhan yang Tae-oh lakukan. Dan Yerim berpesan untuk berhati-hati agar Sonu tak mencurigainya kalau Yerim dan Ji-hyuk yang juga bersekongkol dengan Tae-oh. Di rumah, Sonu yang sedang mengiris sebuah apel, tetapi pikirannya malah teringat apa yang Dakyung katakan kalau Tae-oh akan segera menceraikannya. Dan juga teringat pesan dari ibu mertuanya untuk terus menjaga Junyoung dan Tae-oh. Tanpa sengaja, jari Sonu pun terkena irisan pada pisaunya itu, sehingga membuat jarinya menjadi terluka. Esoknya, Sonu teringat perkataan pengacaranya. Lalu ia pergi untuk memeriksa transaksi keuangan suaminya. Lalu orang itu menjelaskan kalau terdapat beberapa bunga yang sudah jatuh tempo. Sonu pun tak mengetahui hal itu, ia pun kaget mendengarnya. Dan dikira orang itu Sonu datang karena hal bunga tersebut. Ditambah orang itu menjelaskan Tae-oh mengeluarkan pinjaman asuransi anaknya yaitu Junyoung. Sonu pun syok dan sama sekali tak menyangka dengan itu semua. Di rumah, Sonu memeriksa semua tempat yang membuat tempat itu menjadi berantakan. Di sana ia menemukan beberapa surat tagihan yang salah satunya berasal dari bank. Lalu Junyoung datang menghampirinya sambil menanyakan apakah yang sedang dilakukan oleh ibunya itu. Lalu ia kembali dan bercerita tentang Newell yang benci harus meninggalkan teman-temannya di saat orang tua mereka harus bercerai, yang mana itu membuat dirinya harus pindah rumah dari rumah lamanya. Dan Junyoung pun berpesan kepada ibunya, jika ibu dan ayah harus bercerai, ia tak mau meninggalkan teman-temannya dan juga rumahnya. Di saat Sonu hanya menyendiri, suasana rumah pun menjadi terasa sunyi. Lalu tiba-tiba terdapat pesan dari suaminya yaitu Tae-oh yang mengatakan bahwa malam ini ia harus lembur bekerja. Setelah membaca isi pesan tersebut, Sonu langsung bergegas pergi untuk memastikan kebohongan yang Tae-oh perbuat. Dan kepergian Sonu itu dilihat dan diperhatikan oleh tetangganya yaitu Ji-hyuk.
Sesampainya di kantor Theo, ia melihat bayangan Theo di sebuah jendela. Ia pun tak lupa menyiapkan ponselnya untuk merekam semua kejadian di sana. Di sana, pikiran Sonu pun menjadi kemana-mana. Ia pun datang menghampirinya dengan sangat cepat, dengan sambil membayangkan percintaan yang sedang mereka lakukan. Di saat ia masuk, dan ternyata hal yang dipikirkannya itu tak terjadi, dan tak terdapat juga hal yang mencurigakan di sekeliling ruangannya. Yang ada hanyalah sebuah tim suaminya yang sedang melakukan pekerjaan di sana. Sonu pun kembali keluar sambil mematikan kamera handphonenya yang masih menyala. Lalu ia memutuskan untuk pergi dan menjenguk ibu mertuanya di rumah sakit. Di sana mereka membicarakan wanita lain yang Theo cintai, yang mana wanita itu sedang keadaan hamil. Ibunya pun terkaget mendengarnya dan meminta Sonu untuk memaafkan Theo atas kesalahannya demi masa depan anaknya yaitu Junyong. Akan tetapi, Sonu menjawabnya, bagaimana dengan nasib Junyong jika ayahnya saja mencuri uang asuransi putranya hanya untuk si wanita pelakor. Ibunya pun kembali syok mendengarnya, tetapi Sonu tetap memutuskan bahwa dirinya akan bercerai dengan Theo dan mengambil semua aset miliknya tanpa memberikan sedikit pun, dan ia tak boleh melihat anaknya kembali, yaitu Junyong. Akan tetapi ibunya tetap membela Theo. Ia menyalahkan Sonu karena tak mungkin Theo selingkuh jika istrinya yang mengizinkannya. Bahkan ibunya tetap tak merestui perceraian mereka. Jika harus mendapatkan dukungan perceraiannya, Sonu harus menunggu ia mati terlebih dahulu atau Sonu sendiri yang harus membunuhnya. Sonu pun menghampirinya dengan sambil mengusap dada si ibu mertuanya dan mengatakan kepada ibu mertuanya itu bahwa ia tak boleh mati dulu, agar ibunya dapat menyaksikan di saat Theo terjatuh. Sonu pun lalu pergi meninggalkannya, dan nafas ibunya pun menjadi tak normal di sana. Besoknya di tempat kerja, Sonu yang sedang memeriksa Ji-hyuk yang kurang sehat. Di sana Ji-hyuk melihat Sonu yang seperti sedang kelelahan, lalu ia pun menanyakan, tetapi Sonu tak menanggapinya di sana. Dan Ji-hyuk pun keluar. Tak lama, Sul pun mendatanginya dan mengabarkan telah terjadi sesuatu di rumah sakit tempat ibunya Theo. Keadaan di sana pun sudah ramai dengan isak tangis Theo di dekat ibunya, yang mana ternyata ibunya sudah pergi meninggalkan dunia. Sonu pun hanya memandanginya dari luar dengan raut wajah seperti ada hubungannya dengan kematian ibu Theo. Di rumah duka, Theo seperti terlihat sangat terpukul. Dan di sana, Yeri melihat suaminya, Ji-hyuk, yang secara terus-menerus memperhatikan Sonu saja. Tak lama, orang tua Dakyung pun datang dengan memberikan penghormatan dan ucapan bela sungkawa di sana. Tak lupa, Theo mengucapkan terima kasih, lalu melayani calon mertuanya itu dengan sangat baik. Sonu pun menunjukkan raut wajah benci di sana, dan ia mencoba untuk tetap sabar melihatnya. Dan di sisi lain, Dakyung pun mendatangi rumah duka itu dengan keraguannya, dan ia melewati Sonu yang sedang duduk menyendiri. Dan di sana, Sul menjelaskan kepada Sonu, yaitu betapa buruknya seorang jika sudah bercerai dan menjadi seorang janda. Pastinya setiap saat ia akan mendapatkan hinaan dan curigaan setiap seseorang yang akan ia temui, seperti yang dialami oleh ibunda dari Sul, yang mana ia melalui banyak hal setelah ia melakukan perceraian dengan suaminya. Sebagai sahabat yang baik, Sul pun berpesan kepada Sonu untuk berpikir lebih baik sebelum ia memutuskannya. Lanjut, di dalam ruangan, banyak tamu yang ingin mengucapkan bela sungkawa, tetapi di sana hanya ada Junyong. Ia pun menanyakan keberadaan ayahnya kepada Ji-hyuk, dan Ji-hyuk pun membantunya untuk mencarikan keberadaan ayahnya dari Junyong. Yerim pun mengirim pesan kepada Sonu. Di saat Sonu ingin kembali, dan ternyata Theo sedang sibuk melayani calon mertuanya, sehingga pantas saja di dalam tak ada kepala penduka yang berada di sana, melainkan hanya ada Junyong saja. Ji-hyuk pun terus mencarinya dan menghubungi Theo, sampai-sampai ia berpikir tak mungkin di saat seperti ini Theo saling bertemu dengan Dakyung. Lalu di sana, Sonu tak sengaja mendengarkan sebuah lagu, di mana lagu itu pernah disetel oleh Theo di saat Theo ingin menikahinya dulu. Dan ternyata musik itu berasal dari mobil yang Dakyung miliki, yang mana di dalam mobil itu terdapat sepasang kekasih yang sedang saling bercumbu mesra.
Dan lagi-lagi dan lagi, Sonu harus melihat perselingkuhan dari suaminya itu untuk sekian kalinya. Setelah ibunya selesai dimakamkan, orang-orang pun mulai pergi, tetapi setiap langkah kepergian Sonu, ia merasakan pusing di kepalanya dan terlihat sakit pada bagian dadanya. Lanjut, di rumah Dakyung, ia kedatangan seorang tamu, yang mana tamu itu adalah Yoon Seo. Dakyung pun tak mengenalinya, akan tetapi ternyata Yoon Seo adalah tetangga barunya dan ia ingin membagikan makanannya kepada Dakyung. Dakyung pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam dengan sambil meminum teh. Dan ekspresi keramahan Yoon Seo tiba-tiba berubah menjadi kebencian. Lalu film pun bersambung. Dalam drama The World of the Married pada episode ketiga ini, penonton benar-benar diperhatikan tentang permasalahan di suatu hubungan yang memang suka terjadi di seluruh pasangan di muka bumi ini. Perbedaannya adalah mereka berhasil melewati fase-fase dalam permasalahan dalam hubungannya, atau di fase di mana Theo yang sudah merasakan kecanduan akan wanita lain yang mana dirinya tak merasa puas meskipun sudah memiliki pasangan seorang istri yang sah. Tak peduli sebesar apa atau sebahagia apa dari awal hubungan tersebut. Melihat gejala-gejala ini, Sonu terlihat berada di tengah-tengah ambang keputusannya, di mana ia harus menceraikannya atau mempertahankannya. Apalagi ia merasakan beban dengan ditunjukkannya secara terus-menerus dari perselingkuhan yang Theo lakukan. Terlihat dari mimik wajah Sonu yang terlihat sabar dan memungkinkan dirinya untuk dapat mengembalikan gejolak-gejolak cintanya itu, meskipun terlihat berat untuk mengembalikan keadaannya seperti dulu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Dengan kalian menekan tombol like dan subscribe, kalian sudah mengapresiasi dari hasil video yang telah saya buat selama waktu berjam-jam. Dan silakan tinggalkan komentar kalian jika kalian setuju untuk dilanjut pada episode keempat, atau jika kalian mempunyai saran dari film-film terbaik lainnya. Oke teman-teman, semoga kita dapat bertemu kembali pada channel yang sama. And keep health dan sampai jumpa lagi.